Para siswa, kejadian-kejadian yang kalian lihat tadi adalah kesibukan-kesibukan yang biasa terjadi sehari-hari. Tahukah kalian mengapa semua kesibukan itu selalu terjadi? Mengapa manusia selalu sibuk dari pagi sampai siang, atau bahkan sampai sore atau malam? Sadarkah kalian bahwa semua kegiatan itu adalah merupakan kegiatan ekonomi? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, marilah kita temui teman-teman kalian, Denny dan Ria, yang akan berbincang-bincang tentang macam-macam kebutuhan. Selamat pagi, Denny. Ria, sedang apa kalian? Sedang beres-beres tanaman. Wah, tanamannya bagus-bagus ya. Yuk kita duduk-duduk sebentar. Kita berbincang-bincang sebentar ya. Tadi Ibu telah berbicara kepada teman-teman kalian di rumah bahwa kita akan berbincang-bincang tentang macam-macam kebutuhan. Nah, Denny, apa kamu mempunyai kesibukan? Tentu saja, banyak kesibukan saya. Misalnya, belajar, bermain badminton, kursus bela diri, bermain, dan lain-lain. Lalu, apa saja kebutuhan yang kamu perlukan dan harus dipenuhi? Misalnya, sepatu, baju, mainan, tas, makanan, minuman, dan juga buku. Banyak juga ya. Lalu, Ria, ada lagi contoh lain? Tentu saja, misalnya alat-alat sekolah, seperti pensil, penggaris, radio, meja, dan lain-lain. Nah, para siswa, kalian dengar tadi kebutuhan teman-teman kalian Denny dan Ria. Sangat banyak macamnya. Padahal itu belum semua disebutkan. Ada lagi kebutuhan yang lainnya, misalnya kebutuhan kesehatan, pendidikan, olahraga, kebutuhan tempat tinggal, dan masih banyak lagi. Ria, juga Denny, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kalau menurut saya, kebutuhan ialah barang yang kita butuhkan. Ya, menurut Ria bagaimana? Menurut saya, kebutuhan ialah sesuatu yang kita inginkan. Baik, tetapi yang tepat menurut ilmu ekonomi, kebutuhan adalah setiap barang dan jasa yang digunakan oleh manusia, ya Ria, untuk pemuasan jasmani maupun rohani. Lalu, menurut pendapat Denny, apakah kebutuhan masing-masing manusia itu sama? Kalau menurut saya, kebutuhan semua orang sama. Hanya ada yang bisa memenuhi dan ada yang tidak bisa memenuhi. Menurut Ria bagaimana? Menurut saya, tidak sama. Karena kesenangan masing-masing anak berbeda. Ada yang senang mainan, ada yang senang pakaian, dan lain-lain. Baik, jadi Denny dan Ria sudah bisa memberikan pendapat ya. Bagaimana pendapat kalian? Baiklah, kita ikuti adegan berikut ini agar kalian di rumah bisa memberikan pendapat yang tepat mengenai macam-macam kebutuhan. Gita! Kamu, Prita. Berangkat dulu, Ma. Hati ya di jalan. Yuk. Ya, kita Ya, tunggu. Ma. Ini kuenya ketinggalan. Mama. Hati-hati. Ya, hati-hati ya. Prita, hari Minggu kamu ada acara apa? Sebetulnya saya yang berenang, tapi biasanya acara TV bagus-bagus loh. Ya, jadi belum pasti.
Kalau kamu ada cara apa gitu? Pagi saya badminton dulu. Kalau siang saya akan ikut mama pergi ke pertemuan keluarga. Oh begitu. Lama banget ya. Aduh, ini udah hampir terlambat. Itu dia. Itu deh, yuk cepetan kita naik ya. Yuk. Sudah rapi, Mansur? Nah, ini belum dikancingin. Sudah makan, Mansur? Sudah, Bu. Mansur. Itu dipanggil Betul temennya. ya, Bu. Ya, ambil tasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, Bu. Ya, hati-hati jalan, Mansur. Ya, Bu. Sur, ngomong-ngomong, besok minggu kamu ada acara tidak? Besok saya harus bantu ayah sama dulu. Namanya kenapa? Besok saya ada acara mancing. Saya akan ngajak kamu kalau kamu mau. Boleh saja. Tetapi sesudah tugas saya selesai. Boleh. Nah, Denny, Ria, apakah yang dapat kalian simpulkan setelah melihat adegan tadi? Kalau saya lihat adegan tadi, menurut saya, pendapat saya yang pertama salah. Karena kebutuhan semua orang berbeda-beda. Sedangkan pendapat saya yang terdahulu, kebutuhan semua orang adalah sama. Lalu menurut Denny, kebutuhan apa yang berbeda? Perbedaannya ada dua, yaitu Gita dan Prita ke sekolah membawa bekal. Karena rumahnya jauh. Daripada jajan, lebih baik membawa bekal. Sedangkan Mansur dan Panman tidak perlu membawa bekal karena rumahnya dekat. Yang kedua yaitu waktu mereka berangkat ke sekolah. Gita dan Prita harus terburu-buru karena naik bis. Sedangkan Mansur dan Panman tenang saja karena cukup jalan kaki ke sekolah. Bagus. Lalu Ria ada komentar? Menurut saya, selain ada perbedaannya, tentu ada persamaannya. Mereka sekolah sama-sama pakai baju seragam, sama-sama bawa buku, dan sama-sama makan dulu. Ria, tadi kamu berpendapat bahwa kebutuhan masing-masing orang itu berbeda karena hobinya berbeda. Bagaimana pendapat kamu setelah melihat adegan tadi? Memang kebutuhan mereka berbeda, tetapi saya ragu-ragu apa karena kesenangannya berbeda atau karena sebab lain. Yang satu ingin memancing, yang lain perlu berenang atau melihat TV. Tentu saja kebutuhannya berbeda. Soalnya yang satu hidup di desa dan yang lain hidup di kota. Iya memang, tetapi apakah semua anak yang tinggal di kota dan semua anak yang tinggal di desa kebutuhannya sama? Iya juga ya. Lalu bagaimana yang benar, Bu? Sebenarnya, pendapat Denny dan Ria itu benar, tetapi kurang tepat. Yang benar adalah kebutuhan memang ada yang sama dan ada yang tidak sama. Iya memang betul. Tadi kan memang sama-sama makan dan memakai baju sekolah serta membawa peralatan sekolah. Nah, kamu tahu istilah ekonomi? Kebutuhan apa yang sangat diperlukan dan tidak bisa ditinggalkan? Ya, kebutuhan utama, Bu. Bagus, itu betul. Kebutuhan utama atau kebutuhan pokok, yang biasa juga disebut kebutuhan primer, yang meliputi sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia yang kedua yang bisa ditunda. Kebutuhan ini merupakan pelengkap setelah kebutuhan pokok bisa dipenuhi. Timbulnya kebutuhan ini erat hubungannya dengan kedudukan sosial budaya manusia. Karena itu, bisa juga disebut kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial ini banyak ragam dan keperluannya, tergantung kepada intensitas dan kepentingan manusia. Nah, untuk gambaran, kita lihat adegan berikut.
di rumah. Ibu pasti pulang sore lagi. Tidak enak ya sejak ibu bekerja. Betul, Lin. Setiap kita pulang sekolah, tidak diperhatikan. Gimana kalau kita nggak usah belajar? Kita nonton TV saja yuk. Ayo. Mbak Intan, Mas Andri ganti baju dulu, terus makan. Alah, Nanda kan makan dulu, baru ganti baju. Dibilangin. Coba seperti dulu ibu tidak bekerja. Enak ya? Sudahlah, jangan ngomel terus. Ayo kita makan. Ayo. Sendoknya Mbak Intan. Udah. Tuh, tadi katanya mau tempe. Makan yang kenyang. Oh iya, Burin. Iya, Bu. Apakah surat-surat untuk ke daerah sudah Ibu selesaikan? Sedang dikerjakan sama Pak Hari, Bu. Sudah sampai di mana, Pak, suratnya yang Bapak kerjakan? Oh, ini, Bu. Sedang dikerjakan sebagian, Bu. Tolong ya, Pak. Agak segera sedikit, sudah ditunggu. Iya. Sudah waktunya pulang. Ibu pulang dulu ya. Iya. Sudah sore begini kalian belum mandi? Belum, Bu. Apa kalian baru pulang? Tidak, Bu. Sudah dari jam 1. Lalu mengerjakan apa saja? Malas aja. Jadi saya dan Intan duduk di sini. Habis kesel sih. Ibu pulangnya mesti sore-sore begini. Kenapa sih ibu pakai kerja segala? Ceritanya kalian berdua protes sama ibu kalau ibu bekerja seperti ini. Iya, Bu. Jadi kalian berdua lebih senang kalau ibu berada di rumah. Iya. Nah, baik kalau begitu akan ibu pertimbangkan dulu ya. Atau kita putuskan bersama-sama dalam permainan monopoli saja. Setuju, Bu. Nah, bagus. Sekarang kalian mandi dulu. Nah, ganti baju. Nah, baru kita bermain, ya. Ayo, cepetan. Ya, bawa tasnya. Nah, Andri, Intan, sekarang kita bermain monopoli gaya baru. Gimana tuh, Bu? Ya, lihat saja nanti. Nah, ibu sekarang memegang uang Rp400.000. Rp150.000 berasal dari penghasilan ibu, ya. Dan ini Rp250.000 dari penghasilan ayah. Semuanya Rp400.000. Nah, sekarang ibu ambil yang Rp150.000 kembali. Kenapa tuh, Bu? Ya kan, kalian berdua mengendaki ibu supaya tidak bekerja kan? Iya. Ya, tunggu dulu. Saya mau ngambil catatan dulu, Bu.
Jadi Rp400.000 dikurangi Rp150.000. Sisanya Kalau dihitung-hitung sih tinggal Rp250.000. Wah, banyak ya. iya, tapi nanti lihat saja. Nah, sekarang kamu sebutkan daftar keperluanmu, tapi yang pokok-pokok saja. Kalau saya mau tas baru. Ya, kira-kira harganya 10.000. Ditambah buku-buku pelajaran yang baru 5.000. Jadi jumlahnya 15.000, Bu. Ya, boleh-boleh saja. Tapi apakah tasmu yang lama sudah rusak? Sudah, Bu. Nih, lihat saja. Ya, nah ini Rp15.000. Kemudian, Intan, apa yang kamu perlukan? Saya perlu sepatu, Bu. Memangnya kenapa dengan sepatumu? Sudah kekecilan. Terus? Saya mau beli yang baru yang harganya Rp10.000. Ya, apa lagi? Kali wisata, Bu, Rp5.000. Jadi Rp15.000. Nah, nih Rp15.000. Untuk membayar rekening listrik Rp20.000. Sudah? Kemudian Rp3.000 untuk membayar iuran TV. Dan Rp10.000 untuk bayar SPP-mu berdua. Iya, Bu, sama transport. Iya, nanti dulu. Nah, untuk transport Rp15.000 untuk kalian berdua, catat. Nah, kemudian cicilan BTN Rp45.000. Gaji pembantu Rp15.000. Dan untuk transport ibu ke pasar Rp15.000. Jadi tinggal berapa? Oh iya, Bu, kurang 1. Apa lagi? Untuk berenang belum, sebulan 10.000. Jadi sekarang ibu memegang uang tinggal Rp72.000. Nah, dari tadi kamu hanya mencatat kebutuhan kesenanganmu saja, belum kebutuhan pokok sehari-hari. Coba kamu lihat apakah sudah ada catatan beli beras, minyak, gula, susu, dan keperluan lain-lain. Iya ya. Nah, untuk keperluan ibu sehari-hari Rp100.000 dan Rp25.000 untuk menabung. Ya, kalau kalian sakit, belum lagi keperluan lain-lain. Nah, kurangnya masih banyak kan? Sekarang Andri, Intan harus menentukan kebutuhan mana yang harus kamu pilih. Mana ya? Iya ya. Nah, kalau ibu bekerja, tentunya kebutuhan sehari-hari terpenuhi, ya kan? Iya juga ya. Iya. Dan ibu bisa menabung untuk kalian sekolah yang lebih tinggi, kan? Iya. Ria, Denny, bagaimana pendapatmu? Itulah contoh macam-macam kebutuhan sekunder yang bisa dipilih. Kalau ibu bekerja, akan banyak kebutuhan sekunder yang bisa dipilih. Sedangkan kalau ibu di rumah, maka akan banyak kebutuhan sekunder yang tidak dipenuhi. Itulah yang dimaksud dengan kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Selain kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder ya Demi, ada juga yang dinamakan kebutuhan mewah. Apakah kamu tahu contohnya? Misalnya TV, komputer, mobil, parabola, dan perhiasan. Ria, contohnya apa? Menurut saya, TV desa-desa sudah banyak dan perhiasan kalau hanya anting-anting, bayi pun sudah memakainya. Apa itu termasuk barang mewah? Iya, memang. TV kalau hanya hitam putih dan kecil lagi, bukan barang mewah. Dan juga anting-anting yang dipakai bayi, yang dipegang pun tidak terasa, itu juga bukan barang mewah. Tetapi, kalau anting-anting itu bisa membuat silau nenek-nenek rabun karena mengkilap sekali, bayangkan saja. Ah, kamu ada-ada saja. Ya, semua memang benar. Dengan semakin majunya ekonomi dan teknologi,
kebutuhan barang mewah akan semakin sulit dibedakan dengan kebutuhan sekunder. Misalnya, pada tahun 60-an, televisi di Indonesia merupakan barang mewah. Tetapi sekarang, sudah merupakan barang sekunder. Sekian para siswa, sampai jumpa pada program berikutnya.